Halo semuanya, kali ini kita mau bahas soal kehilangan. Satu kata, tapi rasanya buat tiap orang bisa beda banget kan? Ini tuh pengalaman yang semua orang pasti pernah ngerasain, tapi tetap aja rasanya tuh personal banget. Yuk kita coba bareng-bareng pahami perasaan yang super rumit ini sambil ngambil beberapa wawasan dari buku Berdamai dengan Kehilangan. Nah, untuk memulai, coba deh kita renungin kutipan puitis dari Rumi ini. Dia seolah ngingetin kita, kalau kadang-kadang justru pas kita ngerasa hampa banget karena kehilangan, malah ada sesuatu yang baru yang bisa kita temuin. Sebuah pemikiran yang menenangkan kan? Yuk, kita jadiin ini sebagai panduan kita selama pembahasan ini. Oke, sebelum kita bisa berdamai sama yang namanya kehilangan, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya kehilangan itu? Nah, ini yang penting banget buat kita pahami. Kehilangan itu bukan sekedar sebuah peristiwa ya, tapi ini tuh perasaan di dalam diri kita. Rasa hampa yang jelek datang tiba-tiba. Rasa bingung, gamang, yang bikin kita jadi susah ngomong. Bingung mau ngomong apa, gimana cara ngomongnya. Nah, ini nih yang bikin pengalaman ini tuh susah banget dijelasin ke orang lain. Rasanya kata-kata aja tuh nggak cukup gitu. Dan perlu diingat juga, duka itu nggak cuma soal kematian loh. Rasa kehilangan bisa datang dari mana aja. Bisa dari patah hati yang sakitnya bukan main, kehilangan hewan peliharaan yang udah kayak keluarga sendiri, atau bahkan saat kita ngerasa kehilangan semangat buat hidup. Semua ini, semua bentuk rasa sakit ini, tuh nyata dan penting banget buat kita akui. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih duka itu muncul dalam berbagai bentuk. Dan ini penting banget buat diingat ya, nggak ada cara yang benar atau salah buat berduka. Prosesnya seringkali kacau balau, kayak ya kekacauan emosional. Yang paling umum tentu aja kesedihan. Nangis, ngerasa murung, itu semua respons fisik yang wajar banget terhadap rasa sakit emosional yang kita rasain. Itu tuh cara tubuh kita buat ngelepasin beban. Tapi kadang-kadang reaksi pertama itu bukan nangis, malah sebaliknya, kita ngerasa kaget atau beku, mati rasa. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri loh. Otak kita seakan-akan ngebangun benteng buat ngelindungin diri dari rasa sakit yang terlalu dahsyat buat diproses sekaligus. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Duka itu nggak selamanya air mata. Kadang, duka justru muncul dalam bentuk kemarahan. Marah sama keadaan, marah sama orang lain, bahkan marah sama diri sendiri. Dan ini sering banget datang barengan sama penyesalan atau rasa malu. Terus, muncullah rasa sepi yang dalam banget. Perasaan terisolasi. Kayak kita tuh dipisahin dari seluruh dunia yang anehnya tetap aja jalan normal. Sementara dunia kita rasanya berhenti. Ini nih salah satu bagian paling berat dari kehilangan. Oke, kita udah bahas duka yang umum. Tapi ada beberapa bentuk duka yang sering banget dianggap remeh atau bahkan diabaikan sama lingkungan sekitar. Nah, di bagian ini kita bakal kasih perhatian khusus buat kehilangan-kehilangan yang seringkali nggak kelihatan ini. Aku mau nanya sesuatu nih. Mungkin kedengarannya aneh, tapi apakah semua duka itu diciptakan setara? Pertanyaan ini bakal membawa kita ke sebuah fakta yang mungkin cukup mengejutkan tentang jenis kehilangan yang sering kita anggap sepele. Gimana? Kaget kan? Ini beneran loh temuan dari Universitas New Mexico. Kok bisa gitu ya? Jawabannya tuh kompleks. Hewan peliharaan itu kan kasih kita cinta tanpa syarat, mereka jadi bagian dari rutinitas kita setiap hari. Dan yang paling penting, duka karena kehilangan mereka sering banget nggak dianggap serius sama orang lain. Ini yang bikin prosesnya jadi lebih sepi dan lebih sulit. Pernah nggak ngerasain hobi yang dulu kamu suka banget, tiba-tiba jadi hambar? Nggak ada rasanya lagi? Nah, itulah yang disebut anhedonia. Ini tuh bentuk kehilangan yang dalam banget. Kehilangan rasa senang, kehilangan gairah. Ini bukan sekedar lagi males ya, tapi ini gejala nyata yang seringkali nggak kita sadari sebagai sebuah bentuk duka. Oke, sekarang kita geser sedikit perspektif kita. Dari perasaan, kita pindah ke fakta. Gimana sih sains ngejelasin apa yang terjadi sama tubuh dan otak kita pas lagi ngalamin kehilangan? Ternyata ya, ungkapan patah hati itu bukan kiasan doang. Ini adalah kondisi medis yang beneran ada. Stres emosional yang luar biasa hebat itu bener-bener bisa ngelemahin otot jantung kita. Ini bukti paling jelas kalau rasa sakit di hati kita punya dampak fisik yang sangat-sangat nyata. Dan dampak fisiknya ini bisa serius banget. Ada sebuah studi yang nemuin fakta yang cukup menyedihkan ya. 18% suami meninggal nggak lama setelah istri mereka wafat.
Angka ini nunjukin betapa beratnya beban fisik yang ditimbulkan oleh duka akibat kehilangan pasangan hidup. Dan dampaknya nggak cuma ke jantung, otak kita juga secara fisik berubah. Studi pakai fMRI nunjukin kalau pas kita patah hati, area otak yang aktif itu sama persis dengan area yang aktif pas kita ngerasain sakit fisik dan kecanduan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, apa artinya ini buat kita? Simpelnya, ada 3 hal yang terjadi di otak kita. 1. Area cinta romantis itu tetap aktif, makanya kita kangen terus sama dia. 2. Area adiksi atau kecanduan itu nyala. Ini yang ngejelasin kenapa rasanya susah banget buat move on. Kayak ngelawan kecanduan kan? Dan yang paling penting, yang ketiga, area rasa sakit fisik juga ikut aktif. Artinya apa? Otak kita benar-benar memproses patah hati sebagai rasa sakit yang nyata. Jadi sakitnya itu bukan cuma di perasaan, tapi beneran dirasain sama otak kita. Oke, setelah kita pahami rasa sakitnya, sekarang kita fokus ke jalan ke depannya. Ingat ya, proses ini bukan tentang kembali jadi kayak dulu, tapi tentang menemukan kedamaian dalam versi diri kita yang baru. Ini mungkin kutipan paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Proses penerimaan itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa instan. Butuh proses yang nggak sebentar. Nggak ada jalan pintas, nggak ada garis finish. Proses penyembuhan itu lambat, berliku, dan butuh kesabaran yang luar biasa buat diri kita sendiri. Jadi, tolong, jangan buru-buru ya. Kita akan akhiri pembahasan kita di sini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kehilangan itu memang mengubah kita selamanya. Tapi perubahan itu nggak harus negatif. Di tengah luka, selalu ada ruang untuk bertransformasi. Anggap ini bukan cuma akhir dari sesuatu, tapi juga kesempatan buat kita secara sadar memilih mau jadi pribadi seperti apa kita setelah melewati badai ini. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang kok, tapi buat kamu bawa dan kamu renungkan dalam perjalananmu ke depan.